Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Nanba MG5. Film ini menceritakan seorang preman terkuat yang terlahir dari keluarga preman yang terkenal. Namun dia bosan menjadi preman dan ingin menjadi normal seperti remaja pada umumnya. Bisa dibilang film ini adalah kebalikan dari Kyokara Orewa. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah keluarga yang sangat berantusias untuk menyambut salah satu anaknya yang akan masuk ke sekolah di hari pertamanya. Dia adalah Suyotsi Nanba. Pada hari itu, Nanba juga mendapat sebuah jaket toko Fuku untuk bisa digunakan ke sekolahnya. Sebelum keberangkatannya, Nanba mendapatkan pesan bahwa Nanba harus bisa menguasai sekolah Ichimatsu, yaitu tempat sekolah Nanba sekarang, yang mana di sana terkenal dengan sekolahnya para preman. Jadi keluarga Nanba ini adalah keluarga preman yang cukup terkenal. Mulai dari ayahnya, yaitu orang yang cukup ditakuti dan pernah menguasai kota Chiba semasa remajanya. Kemudian ibunya yang merupakan ketua geng motor wanita terkuat. Sedangkan adiknya adalah orang yang selalu optimis. Dan yang terakhir, yaitu kakaknya Nanba. Dia adalah seseorang yang juga pernah menguasai kota Kanto ketika masih bersekolah di SMA Jonan. Karena Nanba ini lahir dari keluarga preman, maka secara otomatis ia sudah dididik mulai dari kecil untuk bisa berkelahi dan mengalahkan semua orang yang menantangnya. Meskipun sempat dibully semasa kecil, tetapi ia dilatih untuk menjadi kuat. Sehingga seiring berjalannya waktu, Nanba bisa membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi yang terkuat. Bahkan dia juga pernah menjadi penguasa di 14 sekolah SMP. Namun semua di luar dari harapan, di mana sekarang Nanba merubah penampilannya menjadi seorang pelajar pada umumnya. Tidak hanya itu, Nanba juga tidak bersekolah di SMA Ichimatsu, melainkan ia bersekolah di SMA Shirayuri, yang mana jelas sekali itu adalah sekolah normal dan tidak ada preman sama sekali. Ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Nanba. Oleh karena itu, ia tidak ingin bersekolah di SMA Jonan, bekas kakaknya dulu, dan mengatakan akan bersekolah di SMA Ichimatsu yang jauh dari rumahnya. Yang mana kenyataannya itu semua hanyalah kebohongan dari Nanba agar ia bersekolah di SMA Shirayuri dan menikmati masa mudanya layaknya menjadi orang normal. Di hari pertamanya menjadi siswa normal, Nanba merasa agak canggung karena berbeda dengan apa yang ia alami selama ini. Dan saking pengennya menjadi remaja normal, ia sampai menuliskan cita-citanya, yaitu ingin masa muda yang normal. Saat di kelas, Nanba juga berkenalan dengan seorang cewek cantik yang bernama Fujita. Bahkan semua murid juga sempat kaget dan merasa kasihan mengetahui bahwa Nanba adalah alumni dari SMP Mandala. Karena para murid menganggap bahwa seseorang yang culun seperti Nanba akan dibully di SMP tersebut. Kemudian ketika Nanba keluar kelas, ia tak sengaja menabrak seorang murid yang bernama Shimazaki. Sontak hal itu membuat Shimazaki marah dan meminta Nanba untuk meminta maaf sambil berlutut. Akan tetapi inilah yang terjadi. Karena tidak ingin identitas sebagai preman ketahuan, Nanba bersedia berlutut dan meminta maaf. Dari kejadian tersebut, membuat Nanba dan Shimazaki berkenalan satu sama lain. Dan ternyata Shimazaki adalah penggemar berat dari kakaknya Nanba karena ia adalah preman terkuat semasa SMA-nya. Tetapi Shimazaki juga tidak mengetahui bahwa itu adalah kakaknya Nanba karena penampilan Nanba sebagai siswa yang normal. Sepulang sekolah, Shimazaki dibully oleh kenalannya yang bersekolah di SMA Ichimatsu. Awalnya Nanba ingin menolongnya, tetapi lagi-lagi ia tidak ingin ikut campur dalam urusan perkelahian. Bahkan ketika Nanba menyuruh murid lain untuk melaporkannya kepada guru, tetapi tidak ada satupun yang menghiraukannya karena mereka semua takut berurusan dengan SMA Ichimatsu. Oleh karena itu tak ada pilihan lain, Nanba pun merubah penampilannya memakai toko Fuku dan mendatangi Shimazaki yang sedang dibully oleh anak-anak Ichimatsu. Tentu kedatangan Nanba diremehkan oleh anak Ichimatsu dan menganggap Nanba sedang bercosplay. Tetapi tak butuh waktu lama, Nanba bisa menghabisinya dan membuat mereka semua kabur.
喧嘩もできねえようなやつがヤンキーとか言ってんじゃねえ。消えろ。 Sepulang dari sekolah, Nanba harus menjadi orang yang dikenal seperti biasa oleh keluarganya. Bahkan Nanba juga berbohong bahwa ia sudah menghabisi 2-3 orang anak Ichimatsu, yang mana padahal itu hanyalah kebetulan ketika sedang menolong Shimazaki. Mendengar hal itu, membuat keluarga Nanba sangat senang karena mereka menganggap bahwa Nanba akan menjadi penguasa sekolah SMA Ichimatsu. Keesokan harinya, Nanba dan Fujita kebetulan ingin mendaftar di sebuah klub seni di sekolahnya. Tetapi sebelum ia ikut bergabung dengan klub tersebut, mereka berdua harus menggambar sebagai bentuk tesnya. Dan ternyata Nanba lulus dengan hasil gambarnya yang memang begitu bagus. Namun berbeda dengan Fujita yang tetap diloloskan oleh ketuanya, meskipun hasilnya ya lumayan bagus sih. Fujita diloloskan sebenarnya karena mereka ingin ada seorang cewek di dalam klubnya. Sedangkan di sisi lain, Shimazaki yang pulang sekolah dengan meniru toko Fuku milik Nanba lagi-lagi dihampiri oleh anak Ichimatsu dan dibully kembali. Yang mana tujuan dari Ichimatsu tersebut adalah menanyakan keberadaan Nanba dan memancingnya dengan cara membuli Shimazaki agar Nanba bisa datang untuk membantunya. Lalu Nanba yang masih di sekolah didatangi oleh Maki dan memberitahukan bahwa Shimazaki sedang diculik. Awalnya Nanba tidak menghiraukan hal tersebut karena ia sudah berjanji tidak akan memakai toko Fukunya lagi untuk berkelahi. Tetapi ketika Nanba mendengar bahwa Fujita akan menolong Shimazaki sendirian, sontak hal itu membuat Nanba bergegas untuk pergi juga. Dan benar saja dengan beraninya, Fujita menantang semua preman-preman Ichimatsu sendirian. Tetapi sayangnya karena hanya seorang cewek, para murid Ichimatsu tidak merasa takut dan lebih memilih untuk mencium Fujita dengan cara dipaksa di tempat tersebut. Untungnya Nanba pun datang untuk membantu mereka. Dengan mudahnya, Nanba yang merupakan mantan penguasa sekolah menghabisi mereka semua sendirian. Tetapi bukannya berterima kasih, Fujita malah menceramai Nanba kalau berkelahi tidak baik. Di sini Nanba memalingkan wajahnya karena ia tidak ingin dikenali, dan setelah sekian lama diceramai, Nanba dengan lantang mengatakan bahwa Fujita adalah orang yang jelek. Sehingga seketika membuat Fujita ngambek. Dan setelah kepergian Fujita dan Shimazaki, ternyata ada seorang murid Ichimatsu yang masih ada di sana. Dia bernama Godei, yaitu murid terkuat di kelas 1. Dengan mudahnya, Godei bisa menonjok muka Nanba, yang mana ternyata Godei ini telah mengetahui identitas asli dari Nanba. Maka dari itu mau tak mau mereka berdua akan melakukan duel 1 lawan 1. Tetapi sayangnya, anak-anak Ichimatsu datang kembali, sehingga Godei menyuruh Nanba untuk segera pergi, karena ia hanya ingin bertarung 1 lawan 1. Di keesokan harinya, Godei mengetahui bahwa Nanba sedang menyamar menjadi murid normal di sekolah Shirayuri. Maka dari itu, Nanba selalu kepikiran dan galau kalau identitasnya akan segera terbongkar. Tidak hanya itu, ketika Nanba berangkat sekolah, Nanba juga diikuti oleh anjingnya yang bernama Matsu. Tentu Matsu yang seekor anjing merasa kaget dengan perubahan dan kebohongan Nanba. Maka dari itu ia mencoba untuk memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya. Namun karena ia hanya seekor anjing, maka tidak ada yang bisa mengerti apa yang sedang dikatakan oleh Matsu. Bahkan seragam yang diambil dari kamar Nanba sebagai bukti, mereka malah mengira bahwa Matsu telah mencuri seragam tersebut dari tetangga. Hari demi hari, Nanba mulai merasakan kenyamanan menjadi seorang remaja normal. Namun ia masih kepikiran tentang Godei yang sudah mengetahui identitasnya karena ia takut jika anak-anak Ichimatsu akan balas dendam dan akan merusuh di SMA Shirayuri. Bahkan Nanba juga berencana akan mengakhiri menjadi remaja normal dan akan kembali menjadi jati diri yang sebelumnya agar tidak membahayakan orang lain. Sedangkan di sisi lain,
Gode sedang diinterogasi oleh seniornya karena Gode selalu menghindar jika diajak untuk tawuran. Bahkan Gode ini tidak ingin ikut bergabung dengan preman-preman Ichimatsu. Hal itulah yang membuat para senior-seniornya tidak menyukai Gode. Namun di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Nanba mendatangi Gode dan yang lainnya untuk menyelesaikan urusannya agar anak Ichimatsu tidak mencarinya lagi. Tetapi tanpa jaket Tokofukunya, semua orang di sana tidak mengenalinya. Dan Gode juga mengatakan bahwa Nanba adalah temannya yang sedang menagih hutang kepadanya. Gode ternyata membawa Nanba di sebuah tempat, di mana di sanalah Gode ingin melakukan pertarungan hanya 1 lawan 1, karena ia ingin membuktikan seberapa kuat keluarga Nanba yang cukup terkenal tersebut. Jadi sebenarnya, apa yang ditakuti oleh Nanba selama ini adalah salah besar, karena Gode tidak pernah memberitahukan identitasnya kepada orang lain, dan Gode ini hanya ingin bertarung dengan keluarga Nanba. Dari sinilah, Nanba mengiyakan pertarungan tersebut dan merubah dirinya ke jati diri keluarga Nanba dengan memakai Tokofuku. Namun ketika Nanba sedang berganti baju, tiba-tiba anak-anak Ichimatsu datang dengan senjata lengkap, di mana mereka hanya ingin mengeroyok Gode yang dinilai kurang ajar kepada seniornya. Pertarungan itu pun dimulai. Gode yang hanya seorang diri melawan puluhan dari anak Ichimatsu. Awalnya Gode mampu untuk melawan dan mengejar beberapa orang, tapi sayangnya karena lawannya terlalu banyak, pada akhirnya ia pun ditumbangkan. Sedangkan Nanba sendiri hanya bisa melihat saja tanpa ingin ikut campur. Tetapi ketika sudah tidak tahan melihat penyiksaan yang dialami oleh Gode, pada akhirnya Nanba pun keluar dan menantang semua murid Ichimatsu yang ada di sana. Pertarungan Nanba dengan preman-preman Ichimatsu pun berlangsung cukup singkat, yang mana Nanba bisa dengan mudah untuk mengalahkan mereka semua. Bahkan ketika senior yang meminta bantuan kepada Gode, ia malah menghantamnya dengan cukup keras. Dan dari kejadian inilah membuat hubungan antara Nanba dengan Gode semakin dekat. Ditambah lagi dengan Nanba yang mengurungkan niatnya untuk kembali ke jati diri premannya dan lebih melanjutkan untuk menjadi remaja normal kembali. Dan ternyata masalah Nanba tidak berhenti sampai di situ. Yang mana dari semua kejadian itu membuat bos kelas 2 Ichimatsu marah besar dan ingin melancarkan balas dendam kepada Nanba. Esok harinya di klub seni, Nanba dan Fujita mendapatkan tugas untuk menggambar di luar sekolah. Tentu hal itu membuat Nanba sedikit kebingungan karena dirinya hanya mempunyai baju preman saja, tidak seperti remaja pada umumnya. Oleh karena itu, Nanba meminta Gode untuk membantunya mencarikan baju yang sesuai dengannya. Setelah mendapatkan baju yang cocok, Nanba pergi dengan teman-teman klub seninya ke taman untuk melakukan tugas melukis. Bahkan tidak terpikirkan oleh Nanba, ternyata Fujita menyukai penampilan dari Nanba tersebut, sehingga hal itu membuat Nanba sangat senang. Tetapi tak lama kemudian, datanglah pasangan preman yang mengganggu mereka dan mengejeknya bahwa menggambar adalah kegiatan yang sangat membosankan. Mendengar itu membuat Nanba emosi, terlebih lagi ketika preman cewek itu mengejek bahwa lukisan Fujita sangat jelek. Dan ketika Nanba ingin memarahi dan mengajar orang itu, ia seketika kaget ketika tahu bahwa salah satu preman yang mengganggunya adalah kakaknya sendiri. Dan Nanba pun langsung memalingkan wajahnya dan nyalinya pun langsung ciut. Ya, hal itu karena dirinya tidak ingin ada keluarganya yang mengetahui kalau Nanba sedang menjadi remaja normal. Sayangnya ketika mereka berdua ingin pergi, Fujita lagi-lagi dengan beraninya memarahi mereka dan menyuruhnya untuk meminta maaf karena tidak menghargai karya orang lain. Terjadilah perdebatan yang mana Nanba tetap memalingkan wajahnya dengan rasa ketakutan. Untungnya kakaknya Nanba rendah hati, meskipun seorang preman, ia pun meminta maaf kepada Fujita.
Bahkan ia juga memarahi Nanba karena Nanba seperti orang pengecut dan penakut kepada orang lain, tidak seperti Fujita, yang mana tanpa ia sadari bahwa itu adalah adiknya sendiri. Di sisi lain, bos kelas 2 SMA Ichimatsu yang bernama Mogami masih merasa kesal dan dendam kepada Nanba. Mogami juga menyuruh anak buahnya untuk menyebarkan poster buronan Nanba dengan beberapa imbalan bagi yang menemukannya. Dan ternyata Fujita yang sedang membutuhkan uang untuk membeli smartphone, dia tidak sengaja melihat poster buronan itu dari Maki, sehingga ia pun berniat untuk mencari dan membongkar identitas Nanba demi mendapatkan imbalannya. Kemudian scene berlanjut kepada Gode dan Nanba, yang mana hubungan mereka kini semakin dekat dan akrab. Bahkan Nanba juga mengajak Gode untuk makan bersama di rumahnya. Semua keluarga Nanba menyambut baik kedatangan Gode karena Nanba mengatakan bahwa Gode adalah anak buahnya di SMA Ichimatsu. Dan dengan ini part 1 bersambung. Di part 2 nanti, Fujita akan mengungkap siapa Nanba sebenarnya, dan akan terjadi pertarungan antara Nanba melawan bos kelas 2 SMA Ichimatsu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan sampai bertemu lagi di part kedua.